Kemudian yang keempat adalah selanjutnya adalah muhasabah. Muhasabah. Muhasabah itu adalah mengevaluasi amal ibadah kita. Jadi apakah sudah baik atau tidak ibadah kita, kita evaluasi. Maka harapannya hari esok harus lebih baik daripada hari ini harapannya. Tetapi tahu hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu kalau kita menghitung. Kalau nggak mengevaluasi, nggak tahu saya lebih baik atau tidak. Kan kalau panjenengan kalau di kantor dulu kan begitu, nggih. Bisa berbuat berbuat lebih baik. Kan kalau sudah analisis SWOT-nya sudah ada ya, sudah tahu nih kelemahannya kita apa, penyakitnya apa, nanti perbaiknya bagaimana begitu ya. Nah ibadah juga sama, harus tahu kenapa kita dikatakan bisa yakin bahwa hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kalau pernah mengevaluasi. Hari kemarin ngapain aja ibadahnya. Hari ini harus lebih baik nih, tambah apa lagi begitu ya. Jadi mengevaluasi bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, itu evaluasinya. Terakhir, karena tadi sudah harus ada pertanyaan, 5 menit pertanyaannya. Yang terakhir adalah bahwasannya mu'aqabah. Mu'aqabah, yaitu adalah kita memberikan konsekuensi pada diri kita ketika lalai dalam ibadah tertentu. Berikan hukuman kepada diri kita. Itu namanya mu'aqabah. Itu adalah memberikan sanksi kepada diri kita saat kita kemudian lalai dalam ibadah tertentu. Contohnya, okay? Contohnya mu'aqabah itu. Kalau kemudian kita biasanya salat sunnah, qobliyah subuh misalkan. Hari ini ternyata bangunnya siang, qomat baru bangun. Berarti kan nggak sholat qobliyah subuh nih. Maka sebagai konsekuensinya bisa ada pilihan. Bisa duhanya ditambah atau sedekahnya ditambah. Konsekuensi dari kekurangan kita ketika tidak melaksanakan itu. Jadi mu'aqabah begitu. Jadi konsekuensi dari kelalaian kita seperti itu. Yang sedekahnya begitu ya, sebagai demikian pula ini spesial nih buat para ibu-ibu nih terutama ya. Jadi memang Nabi SAW mengatakan bahwasannya, ini mudah-mudahan panjenengan yang di sini tidak termasuk itu, tidak ya. Nabi mengatakan bahwa kebanyakan penduduk neraka adalah para ibu-ibu. Waduh, masya Allah. Ini jangan-jangan saya termasuk di dalamnya ya gitu ya. Oh insya Allah enggak nih gitu ya. Kenapa mereka masuk neraka banyak? Bukan karena mereka tidak ibadah, tetapi yang paling banyak menjerumuskan mereka dalam neraka itu adalah tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Ya, gitu ya. Kenapa Nabi mengatakan begitu? Kenapa? Nabi menjelaskannya bahwa perempuan itu, ngapunten nggih Bu, mbok tersinggung nggih. Ini yang menyampaikan Nabi bukan saya, Bu ya. Nabi itu mengatakan perempuan itu kalau suaminya baik, ya santai aja. Begitu suaminya salah, begitu ya. Pengalaman nggih Pak? Nggih. Pengajian dijemputnya terlambatnya baru 10 menit Pak terlambatnya. Ngomelnya dari sejak masuk mobil sampai turun mobil. Mau udah kering nih. Misalkan begitu ya. Ada begitunya. Masih maklum gitu ya. Nah, iya, makanya bagaimana biar mengobatinya? Biar memang yang kan gini. Jadi gini Pak. Jadi saya pernah tanya kepada istri saya, kenapa sih begitu? Itu nggak bisa tahan gitu ya. Nggak bisa tahan, nggak ngomong nggak bisa ditahan. Nggak bisa kalau nggak ngomong nggak bisa. Bukan karena emang bukan seneng, bukan. Nggak bisa kalau nggak diomong, nggak bisa. Sehingga kadang-kadang diam di sini malah nulisnya di WA, malah direpot tuh. Di sini sih diam aja di sini nih, nggak ngomong apa-apa, tapi di WA-nya panjang kali lebar gitu ya, begitu. Iya, itu karena tadi begitu, karena memang harus ngomong di sini, harus ngomong, harus dikeluarkan tuh gitu ya. Tetapi memang tadi daripada ngomongnya di depan Facebook, di depan WA, mendingan ngomongnya di depan suaminya langsung, ya. Kan kalau kalau begitu kan, oh biasa ini kan Pak ya, biasa ini masih nggak apa-apa. Tetapi tadi artinya kata kuncinya adalah bagaimana biar itu meskipun nggak bisa ditahan gitu ya, tapi tetap dosa kan ya, tetap dosa. Biar balas, perbanyak sedekahnya. Iya, karena apa?
itu memang nggak bisa dihindari tuh, nggak bisa di kemudian apa namanya untuk diam, nggak bisa. Contoh nggih Bu, bapaknya pulang bawa oleh-oleh, saya ceritakan ketika pas nikahan gitu ya. Bapaknya bawa oleh-oleh dari luar kota, karena orang Banyumas. Oleh-olehnya keripik tempe Bu, kita komentar Bu, nangkene be anak gitu ya. Nangkene be anak, oh masya Allah, nangkene be anak, tambah lagi tanya, regane pira? Oh segini, larang nangkene murah gitu, masya Allah. Pokoknya nggak bisa kalau tidak komentar, nggak bisa tuh. Tapi normal itu, masih manusiawi, masih normal. Nah makanya perbanyak sedekahnya, sebagai tadi, wong saya nggak bisa menahan, kalau saya ngomong nggak bisa ditahan tuh gitu ya. Ya saya sedekahnya banyak-banyak begitu. Itu mu'aqabahnya begitu nggih. Mu'aqabah terakhir adalah karena ada beberapa dosa yang kadang-kadang tidak bisa kita hindari. Sehingga perbanyak tadi sedekahnya untuk sebagai konsekuensi dari kekurangan kita. Makanya emang yang namanya istiqomah itu bukan berarti nggak pernah dosa nggih. Tapi pernah dosa, kadang-kadang juga melakukan karena faktornya adalah ada dosa yang susah sekali dihindari, susah sekali. Sehingga perbanyak sedekahnya agar kita kemudian bisa balance lah istiqomah antara antara dosa kita dengan amal ibadah kita, seperti itu. Baik, kalau ada yang bertanya satu saja, kalau ada yang bertanya nggih. Baik, monggo kalau ada yang bertanya silahkan, kalau ada yang bertanya.